Halo teman-teman, selamat datang di Scalping Trader. Di video kali ini kembali saya buat list rekomendasi saham untuk dijadikan sebagai watchlist ya untuk trading di tanggal 4 September 2024 ya. Seperti biasa saya mau disclaimer kalau saya tidak mengajak beli dan jual, jadi saya harap teman-teman paham bahwa keputusan beli dan jual ada di tangan teman-teman masing-masing. Jadi makanya saya sharing analisa saya. Dan ya teman-teman harus juga punya analisa pribadi juga ya teman-teman. Dan ya tidak ada kepastian saham yang saya rekomendasikan akan naik. Jadi ya biasanya saham yang saya informasikan itu adalah saham-saham yang punya volatilitas tinggi. Jadi ketika teman-teman entry buy, teman-teman harus paham trade plan-nya seperti apa. Usahakan teman-teman harus jadi trader mandiri gitu ya, jangan udah buy aduh ini masih bisa naik apa enggak, ini masih oke apa enggak, ini masih bisa masuk atau ini CL aja ya. Better teman-teman analisa sendiri kenapa dia bergerak turun dan merespon pergerakan itu gitu ya. Misalnya kalau naik TP, kalau ya turun berarti cut loss gitu. Tentukan titik dan levelnya masing-masing gitu ya, supaya ya teman-teman bisa ke depannya bisa mandiri gitu ya dalam trading. Karena saya nggak ketemu sih ada trader sukses yang bisa kaya dan sukses dari stock picknya, tapi gitulah. So tahu kadang saya emang teman-teman. Oke, untuk besok saya sebenarnya ada 4 ya. ITMA ini sama grupnya Bakri ya, Bakri and Brothers grupnya, dan Silo dan Brand ini saya lihat ada potensi bisa kasih kita cuan untuk swing di 1 bulan ini ya, sampai 1 September. Nanti saya sharing. Ya, teman-teman mungkin sedikit dulu informasi bahwa review watchlist yang kemarin saya info. BBYB dia open sempat naik tapi selanjutnya dibanting. Nah biasanya kalau saya entry di sini tahu-tahu saya kena banting, saya langsung cut loss gitu ya teman-teman. Nggak ada toleransi. Biasa kalau scalping maksimal 3-4 tik, 3 tik sih rata-rata saya udah out. Kadang 2 tik atau malah BEP kalau udah nggak enak gitu ya. Terus yang kedua saya punya IOTF. IOTF juga sempat diangkat naik, langsung ada bantingan dan bertahan di area 120 125 ya. Saya nggak entry. Indi juga minus, saya nggak entry. Saya hanya trading di saham ITMA hari ini. Dan ya itu juga hanya tipis-tipis saja ya teman-teman, karena saya cuma dapat di sini gitu kali ya, karena dia langsung open gap up tinggi gitu. Dan kalau udah di atas juga saya nggak berani terlalu lama, ngeri kena guyuran maut gitu ya. Tapi ini tema bagus dan ini juga jadi salah satu saham yang masih saya rekomendasikan untuk trading watchlist trading besok gitu ya. Ya mudah-mudahan teman-teman cuan. Buat yang tanya BBYB gimana, kalau menurut saya ya BBYB sebenarnya masih oke lah ya, karena yang keluar hari ini mostly ini broker scalping ya. Jadi kayaknya nih scalper yang keluar tuh ya. Ini yang guyur scalper karena foreignnya masih buy ya. Jadi yang nanya kok ya distribusi juga ya, karena CC ini sebenarnya tipis-tipis sih teman-teman ya. Kita lihat aja, mungkin ada aksi profit taking gitu ya. Kalau secara chart sih dia koreksinya volumenya gede nggak sih BBB, volumenya gede juga ya. Kalau saya sih harusnya hati-hati, tapi itulah ya teman-teman. Oke, langsung ke list sahamnya. Yang pertama saya masih punya ITMA. Seperti tadi saya informasikan bahwa ITMA ini masih jadi saham yang menarik ya. Dia udah hari kedua ya, apa ketiga? Kedua ya, hari kedua dia naik dengan volume yang lumayan besar. Dan data transaksinya sebenarnya netral. Tapi ini ada, memang saya juga berasumsi ini ada ya lempar-lemparan mungkin ya. Tapi saya nggak terlalu ngelihat ke situ, karena kemarin juga udah saya informasikan beberapa yang dipakai di sini adalah broker-broker zombie gitu ya, yang orang biasa sampaikan broker zombie. Jadi trade plan-nya gimana? Ketika dia naik saya ikutan dan saya hanya ambil tipis-tipis aja seperti biasa. Pola trading saya seperti itu ya teman-teman. Dan hari ini saham grup Bakri ya, BRMS ini main. Ya memang dia saham gede ya teman-teman. Biasanya memang pergerakannya pun terbatas. Tapi kalau kita lihat dia hari ini naik 5%. Dia naik 5% di saham yang sangat liquid, ini menurut saya udah menarik. Dan dia naik bareng-bareng ya teman-teman. BRMS, Bumi, dan Dewa ya. Dewa naiknya tipis sih 3%. Ya jadi tapi tetap menurut saya masih bisa dipantau ya. Ini kan saham-sahamnya
Bakri Group ini saham-saham yang liquid, jadi ya harusnya enak ya, cuman paling sabar aja gitu ya, nunggu scalpingnya, nunggu ada HK gede 50.000 lot baru ikutan gitu ya, atau ada split order yang gede baru ikutan. Tapi memang saham-saham ini lagi main, kecuali yang VKTR Ali ya masih dikesampingkan gitu ya, VKTR Ali ya, seperti itu. Lanjut, saham yang menurut saya ada punya potensi untuk sampai bulan September adalah saham Silo dan juga saham Brand ya. Dia Silo masuk ke small cap ya, small cap FTSE. Nah, Brand masuk ke large cap. Dua ini akan efektifnya per 23 September dan close of business on Friday 20 September. Ya memang di tanggal 6 ini penentuan ya. Ini kan masih akan ada perubahan. Kalau ada perubahan penentuannya di tanggal 6 September ya kalau baca dari ini ya. Tapi intinya nggak usah terlalu rumit ya teman-teman, di saham Silo dan juga Brand. Satu indikator yang penting untuk dipakai di sini adalah foreign ya. Foreignnya masuk gitu ya, di Silo masuk, di Brand juga masuk, dan hari ini di Brand kita Brand ya udah mulai dari tanggal 20 ini masuk terus. Dan di Brand hari ini kita dikasih kesempatan koreksi menarik ya. Nah, kenapa koreksi menarik? Karena ini data transaksi hari ini sangat oke. Ini foreign masuk besar, AKBK ya, biasanya FTSE juga pakai itu ya, pakai dua broker itu ya. Dia masuk dalam jumlah besar, dan yang jualan di top sellernya itu DP. DP ini kayaknya asumsi saya adalah broker yang biasa dipakai Pak PP. Dan MG sama Beki nih teman-teman, MG sama Beki kalau saya lihat di down detail yang mulai melakukan pengguyuran di sesi 2 sekitar jam 2-an lewat gitu ya. Jadi ya seperti di BBYB mungkin saya berasumsi MG dan Beki yang guyur di saham Brand ini, dia mungkin mulai khawatir ya. Ada kekhawatiran gitu ya. Mana ya? Ada kekhawatiran marketnya ini akan koreksi dalam. Karena kan indeks kita hari ini minus 1%. Jadi direspon sama para trader-trader gede ya, big player gede di Beki sama MG ini, mereka buang barang cari aman dulu karena indeksnya koreksi gitu ya. Ini indeks luar juga tadi pagi saya lihat masih hijau nih, udah pada merah ya. Tapi foreign kita sih masih kuat ya teman-teman. Foreign masih net buy 126 miliar ya, masih menarik artinya ya gitu ya. Dan ya time frame-nya ini haki dari fundnya itu akan dilakukan di tanggal 20 ya. Nah, 20. Jadi untuk saham Brand menurut saya masih akan menarik. Dia akan, asumsi saya akan bisa mencapai dia punya last all time high ya. Ya mudah-mudahan ya, mudah-mudahan. Tapi kita nggak tahu. Hanya respon market aja. Mungkin kalau saya pribadi di Brand ini kemarin saya punya average 9.800 9.900 ya, karena saya udah beberapa kali average dari 9.600. Jadi tadi saya ngelihat marketnya ada koreksi dalam, Brand koreksi dalam ya 5%, hampir sempat 5% gitu ya. Nah, di sini nih 5%. Ya, jadi saya buang barang dulu gitu ya Brand. Nanti saya coba collect lagi karena ya ternyata di end of day-nya data transaksinya menurut saya masih oke. Silo juga sama, ini foreign yang masuk besar gitu ya. Foreign sih nggak terlalu liquid, tapi ya termasuk liquid ya. Kalau untuk sizing saya yang biasa entry 5 juta 10 juta ya masih sangat liquid ya. Intinya itu. Dan saya dapat info juga bahwa bulan September ini tidak akan ada saham IPO. Jadi saham-saham yang punya volatilitas tinggi dan liquid itu kayaknya nggak akan banyak ya. Ditambah indeksnya juga udah di atas. Ya gitulah ya teman-teman. Paling ITMA, BRMS, Bumi, Dewa, Silo sama Brand menurut saya masih oke kalau kita coba cicil-cicil entry, dan ya kita lihat aja nanti gimana. Tapi bisa juga ada case waktu AMMN, waktu dia effective debt rebalancingnya itu malah turun gitu ya. Tapi menurut saya Silo Brand menarik lah. Intinya teman-teman lakukan analisa pribadi juga gitu ya. Ya mungkin itu aja dari saya kali ini. Ya, terima kasih buat teman-teman sudah menonton ya. Cuan. Thank you.